Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bawa hati kami untuk datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur, karena Tuhan begitu baik. Selama-lamanya Tuhan baik. Mari kita bawa hati kami dimanapun Bapak Ibu berada. Mari datang kepada Tuhan. Kita bawa ucapan syukur di hadapannya. Bapa kami yang baik, kami sungguh ucap syukur Tuhan. Kau teramat baik bagi kami. Kasih-Mu tiada taranya. Berkat-Mu selalu ada buat kami Tuhan, yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Pagi ini Tuhan, dengan penuh kerinduan Tuhan, kami datang sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan, ingin merasakan hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Sebelum kami menjalani hari-hari ini Tuhan, kami mau mendekat kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau yang termulia, Engkau yang perkasa, Engkau yang berkuasa dalam setiap segala hal dalam hidup kami. Engkau yang punya kuasa di bumi dan di surga. Apapun yang di depan kami Tuhan, kami tidak pernah menyerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bawa penyembahan-Mu kepada Tuhan dengan pujian penyembahan yang haus. Sebab kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami Bapa. Ini pujian kami. Oh haleluya, haleluya. Oh syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari katakan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
percaya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Kami mau terus menyembah Tuhan. Kami tak mau berputus asa. Inilah hati kami ya Bapa. Mujizat Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami mau terus menyembah. Oh, katakan sama-sama, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari bawa pujian ini dengan hati yang lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari bawa hatimu sembah Dia, naikkan syukurmu kepadanya. Haleluya, haleluya. Kami mau terus percaya padamu Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Ini yang kami percaya. Masuk lebih dalam hadirat-Mu yang kudus. Kiralah bayang kami mau terus mengandalkan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan di hadapan-Mu.
Mari semua yang bernafas, mari semua yang bernafas terus menyembah. Sembah Dialah yang kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ini hidup kami Tuhan, kami mau datang lebih lagi, sebab hanya Engkaulah yang kami pandang, Engkau yang kami perlukan dalam setiap hidup kami. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Mari terus percaya bahwa penyembahanmu lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah satu-satunya kami percaya. Kami mau terus perlu Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami, Engkau sumber kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari bawa pujian ini di hadapan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri,
sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Oh, keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali katakan, kami perlu Kau. Keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami terus perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus merendahkan kami Tuhan, bahwa kami tidak mampu Tuhan untuk berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan itu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Sembunyikan nama-Mu di salib-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam syukur, haleluya, amin. Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah, memuji dan menyembah Dia. Tapi lebih dari sekedar hadir di rumah Tuhan, yang penting adalah kita mendengar dan mentaati suara Tuhan. Ini yang kadang kita lalaikan, karena sering terjadi bukan karena Tuhan tidak berbicara kepada kita, tetapi karena kita tidak mau mendengar suara Tuhan. Kita lebih baik mendengar, atau kita lebih baik sibuk dengan suara dunia, dengan suara perasaan kita, atau suara keinginan kita sendiri. Saat mendengar firman Tuhan, kita tidak sepenuhnya mendengar firman Tuhan. Begitupun yang dialami oleh bangsa Israel. Kita melihat banyak kali mereka menolak suara Tuhan melalui para nabi, melalui firman Tuhan langsung, melalui peringatan-peringatan yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel. Akibatnya bukan hanya kehilangan berkat bangsa Israel ini, tetapi juga mengalami kehancuran rohani dan jasmani. Nah, hal inilah yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita, masa depan anak-anak kita. Kita mau hal yang baik dari Tuhan. Ingat, setiap orang percaya itu dipanggil untuk hidup mendengar dan taat pada suara Tuhan. Saya ulangi, setiap orang yang percaya dipanggil untuk hidup mendengar dan taat akan suara Tuhan. Bapak, Ibu dan saya dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk kita mendengar apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Bangsa Israel, kita akan belajar ya. Belajar dari bangsa Israel dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-28.
kita akan melihat akibat yang mengerikan dari menolak suara Tuhan, juga bagaimana kita dapat menjaga hati agar tetap peka terhadap panggilannya, dan bagaimana Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kesetiaannya. Di dalam 2 Raja-Raja 17 ini kita akan belajar Tuhan sudah memperingatkan Israel dan Yehuda pada saat itu dengan perantaraan semua nabi dan pelihat. Tuhan sudah memberikan itu. Bahkan mereka berkata, berbaliklah kamu dari jalan-jalanmu yang jahat dan berpeganglah pada perintahku. Ini Tuhan sudah berkata kepada bangsa Israel, tetapi mereka tidak mau mendengar dan menegarkan tengkuk mereka seperti nenek moyang mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Inilah yang terjadi. Sidang jemaat yang terkasih, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, menuntun mereka dengan tiang awan, tiang api, memberi mereka makanan, memberikan mereka hukum, ada hukum yang diterapkan, ada tanah perjanjian dan berkat yang berlimpah. Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel ini. Namun alangkah menyedihkannya bahwa mereka justru berbalik meninggalkan Tuhan. Mereka tidak percaya pada Tuhan. Apakah Tuhan diam? Tidak. Tuhan tidak diam. Tuhan berbicara berulang kali melalui para nabi. Ada Nabi Elia yang diutus oleh Tuhan, Nabi Elisa, Nabi Amos, Nabi Hosea, dan banyak para nabi yang lain diutus oleh Tuhan untuk agar bangsa Israel ini mendengar suara Tuhan. Tetapi tetap mereka menolak suara Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan mengizinkan Raja Asyur untuk menaklukkan Israel, dan umat Tuhan dibuang dari tanah perjanjian. Tidak sampai diungsikan dari tanah perjanjian itu. Inilah peringatan keras bagi kita hari ini. Jika kita menolak suara Tuhan, ada akibat yang harus kita tanggung. Mari kita belajar yang Tuhan inginkan dari umatnya. Yang pertama, Tuhan selalu berbicara, tapi umatnya menolak. Di dalam ayat 7 sampai yang ke-13 dalam 2 Samuel 17 ini, ayat 7 sampai yang ke-13. Tuhan selalu berbicara kepada umatnya, tetapi umatnya menolak. Tuhan mengatakan agar mereka tidak mendirikan atau tidak menyembah Allah yang lain, tetapi bangsa Israel mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di setiap sudut bukit. Bahkan mereka membakar korban, menyembahkan anak mereka sebagai korban bakaran kepada berhala-berhala, dan juga mereka menyakitkan hati Tuhan dengan hal ini. Tuhan merasa begitu tersakiti oleh umat pilihannya. Di dalam ayat 13 dikatakan, Tuhan telah memperingatkan Israel dan Yehuda dengan peran semua nabi dan pelihat. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan merasa sakit hati. Tuhan terzolimi oleh bangsa Israel, umat pilihannya. Ini tidak menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada umatnya. Dia berbicara dengan kasih, dengan sabar, dan terus memberi kesempatan agar bangsa Israel bertobat. Tetapi kita tahu dari bacaan ini, mereka menolak suara itu dan mereka memilih sendiri jalannya. Mereka lebih percaya kepada berhala daripada kepada Tuhan yang hidup.
Mereka mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa lain di ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Mereka membangun patung, tiang berhala, dan mesbah-mesbah palsu di dalam ayat 10 dan 11. Tuhan berbicara melalui banyak cara diberikan kepada bangsa Israel ini. Tuhan juga berfirman kepada kita setiap hari. Tuhan berfirman setiap kali kita membaca firman Tuhan, mendengar khotbah di gereja, atau kita mendengar teguran-teguran lembut dari Roh Kudus dalam hati kita, bahkan mengalami atau melalui situasi hidup kita, masalah kita, penderitaan kita, atau berkat, semuanya bisa menjadi cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kita ingin tidak seperti bangsa Israel yang menolak suara Tuhan, tapi kita ingin hidup kita mau mendengar suara Tuhan. Ada satu kisah seorang pemuda, dia mengalami banjir bandang, dan pemuda ini berada di dalam rumah. Di atas rumah itu semua sudah hanyut, dia tinggal sendirian. Lalu dia berbicara, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamatkanlah aku Tuhan, selamatkanlah aku Tuhan. Tidak lama kemudian ada perahu datang, tetapi dia menolak. Katanya, tidak, Tuhan akan menolongku langsung. Berapa saat kemudian ada helikopter yang datang, tapi dia tetap menolak. Dan sampai akhirnya dia tenggelam dan dia meninggal. Di surga dia bertanya, Tuhan, kenapa engkau tidak menolongku? Lalu Tuhan menjawab, aku sudah mengirim perahu dan helikopter, tapi kamu menolak. Saat ini firman Tuhan ada kepada Bapak Ibu dan saya. Tuhan berbicara kepada kita. Jangan kita tolak pertolongan Tuhan, suara Tuhan ini. Jangan kita hanya menginginkan diri kita, ingin langsung mendengar suara Tuhan, tidak mau dengar dari hamba Tuhan, tidak mau dengar atau membaca firman Tuhan. Saya ingin langsung mendengar suara Tuhan. Nanti Bapak Ibu akan tenggelam dan meninggal. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kadang kita juga begitu, kita berbicara lewat firman, hati nurani, teguran, bahkan kehidupan kita. Tuhan memberikan itu, firman Tuhan itu. Kita jangan menutup telinga kita, karena itu mengganggu kenyamanan kita. Oh, itu bukan suara Tuhan, ini khotbah bukan untuk saya, tapi untuk si dia, bukan untuk saya. Kita merasa terganggu kenyamanan kita. Setiap firman Tuhan disampaikan itu untuk seluruh jemaat yang mendengar. Tinggal kita mau mendengar suara Tuhan dengan baik atau tidak. Apakah kita pekah atau pekok terhadap suara Tuhan? Kalau kita pekah, kita akan bertobat. Tapi kalau kita pekok, kita akan terganggu kenyamanan kita, dan kita tidak akan menuruti suara Tuhan. Apakah kita masih mau mendengar suara Tuhan hari ini? Atau kita sudah terlalu sibuk dengan suara dunia, suara hati kita, media sosial, dan ambisi-ambisi pribadi kita, sehingga suara Tuhan tidak kita dengar lagi? Yang kedua, akibat jika menolak suara Tuhan, yang kedua adalah kehilangan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kehilangan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Di ayat 14 sampai yang ke-18 ya. Mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Mereka menegarkan tengkuk mereka seperti nenek moyang mereka, dan mereka menolak ketetapan dan perjanjian yang Tuhan berikan. Bahkan peraturan-peraturan dari Allah mereka tolak. Mereka tidak mau melakukan itu, dan mereka meninggalkan perintah-perintah Tuhan.
Bahkan mereka mempersembahkan anak-anak sebagai korban dalam api dan melakukan tenung. Dan hal itu jahat di mata Tuhan. Hal itu tidak baik apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Di dalam ayat ke-18 dikatakan, sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Jadi betul-betul Tuhan marah dengan kelakuan bangsa Israel ini. Bangsa Israel menolak suara Tuhan dan mereka lebih memilih berhala. Di ayat yang ke-15, perhatikan, ketika seseorang mengikuti yang hampa, maka hidupnya pun akan menjadi hampa. Begitu juga ketika kita menolak suara Tuhan, kita kehilangan arah, kita kehilangan damai sejahtera, dan kita kehilangan perlindungan Tuhan. Saya ulangi, jikalau kita mengikuti yang hampa, berhala-berhala yang tidak hidup, kita mengikutinya, maka hidup kita pun menjadi hampa dan mati. Tetapi kalau kita menolak suara Tuhan, kita kehilangan damai, kita kehilangan arah, dan kita kehilangan perlindungan. Akibat yang dihadapi oleh orang Israel, mereka bukan hanya kehilangan perlindungan Tuhan, tapi mereka dibuang ke Asyur, ya, ayat yang ke-18, dan mereka tidak ke tanah perjanjian. Mereka dibuang di Asyur dan tanah perjanjian menjadi tandus. Dan itu menunjukkan penolakan terhadap suara Tuhan berarti menolak perlindungannya. Bahaya sekali buat kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saat Tuhan berbicara kepada kita, kita menolak, maka hal akan terjadi yang mengerikan dalam hidup kita. Ketika seorang terus-menerus menolak suara Tuhan, Allah tidak pernah memaksa dia untuk mendengarnya, tetapi Allah membiarkan identitas rohani kita akan hilang. Kalau kita terus menolak suara Tuhan, dan Tuhan sudah mengingatkan kita, tapi kita tidak melakukannya, maka identitas kerohanian kita akan hilang. Hubungan dengan Tuhan terputus dan kita berjalan sendiri, dan disitulah kehancuran dimulai. Saat kita menolak suara Tuhan, kehancuran akan mendatangi kita. Aplikasi dalam kehidupan kita, penerapannya dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menegur kita lewat firman-Nya, tapi kita tetap melanjutkan dosa kita, kita sedang menjauh dari perlindungan Tuhan. Ketika Tuhan mendorong kita untuk mengampuni, tapi kita menolak untuk mengampuni orang lain, kita membuka pintu bagi kepahitan dan kehilangan damai sejahtera. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan, tapi kita abaikan, kita kehilangan kesempatan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari peka terhadap suara Tuhan. Amsal 20 ayat 1 berkata, siapa bersungut-sungut meskipun sering ditegur, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Kita tidak mau diremukkan oleh Tuhan. Kita tidak mau bersungut-sungut, tapi kita mau mendengar suara Tuhan. Dalam kehidupan kita, jangan biarkan hati kita keras seperti seorang yang pandai besi. Dia membakar besi begitu rupa panas supaya besi itu dapat dibentuk. Tetapi kalau besi itu sudah dingin dan keras, tidak bisa dibentuk lagi. Begitupun dengan hati kita, Bapak Ibu. Selama masih lembut, Tuhan bisa membentuknya. Tapi jika sudah keras karena menolak suara Tuhan, maka kita sulit dibentuk oleh Tuhan. Yang ketiga, akibat jika kita menolak suara Tuhan,
Yang ketiga adalah Tuhan masih memberi kesempatan dan kasih Tuhan tetap nyata. Luar biasa. Allah kita itu luar biasa. Kita penuh dosa, kita bersalah, dan Tuhan tetap mencari kita, dan Tuhan tetap memberi kesempatan kepada kita dengan kasih-Nya yang nyata agar kita bertobat. Ayat 24 sampai yang ke-28. Di situ dikatakan Raja Asyur menyuruh seseorang imam untuk mengangkut bangsa Israel ini dalam pembuangan kembali, ya. Dan di situ dikatakan ayat yang ke-20, salah seorang imam yang telah mereka angkat atau angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Babel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Lihat, semasa bangsa Israel dibuang di Asyur, Allah tetap mengasihi mereka. Allah mengirim seorang imam agar imam ini datang ke Babel untuk mendidik, untuk mengajar bangsa Israel bagaimana caranya takut akan Tuhan, bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Itu Allah mengasihi umatnya. Setelah dibuang, bangsa asing datang ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian diperuntukkan untuk orang Israel, tetapi karena keras kepala orang Israel tidak mendengar suara Tuhan, orang Israel diangkut ke Asyur. Orang-orang asing datang ke tanah perjanjian, tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah mengusir mereka dengan mengirim singa-singa. Kenapa Allah mengusir mereka? Karena tanah perjanjian bukan untuk mereka, tanah perjanjian untuk bangsa Israel. Dan orang-orang itu yang orang asing yang datang itu tidak percaya kepada Tuhan, sehingga Allah mengusir mereka untuk tidak mengambil bagian di tanah Israel itu. Begitu luar biasa Tuhan masih tetap menyayangi bangsa Israel. Yang luar biasanya lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara yang terkasih, inilah kasih Tuhan. Sekalipun umatnya telah jatuh, Tuhan masih rindu agar namanya dikenal di bangsa Israel. Ia tetap mencari cara untuk menyelamatkan manusia yang terhilang. Pelajaran bagi kita di dalam firman Tuhan ini, meskipun kita pernah menolak suara Tuhan, selama kita masih hidup selalu ada kesempatan untuk bertobat. Tuhan masih berbicara, masih menunggu, masih mengulurkan tangannya. 2 Petrus 3 ayat 9 katakan, Tuhan sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari kita mau pertajam telinga rohani kita mendengar suara Tuhan. Yang keempat, mungkin ini adalah suara Tuhan hari ini buat kita semua. Suara Tuhan hari ini mungkin sedang berbicara kepada kita semua. Berhentilah dari dosa yang tersembunyi. Ampunilah orang yang menyakiti engkau. Kembalilah melayani aku. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepadaku. Ini yang Tuhan inginkan. Mari kita belajar dari bangsa Israel. Jangan menunda pertobatan, jangan menganggap enteng teguran Tuhan, jangan biarkan dosa membuat hati kita bebal, karena suara Tuhan bukan untuk menuduh kita, tetapi untuk menuntun dan menyelamatkan kita. Apakah kita mau mendengar suara Tuhan hari ini? Ataukah kita seperti bangsa Israel, menolak, menunda, menutup telinga? Dalam Ibrani 3 ayat 15 dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari jangan keraskan hati kita. Kita mau mendengar suara Tuhan dengan baik. Ada satu cerita, seekor domba yang masuk ke jurang.
Dan si gembala berteriak-teriak memanggil domba itu. Tetapi domba itu takut, tidak mau bersuara. Sampai akhirnya domba itu bersuara. Lalu sang gembala mendengar dan mengambil kembali domba itu, menemukan domba itu, mengangkat kembali domba itu ke tempat yang aman. Tuhan juga seperti itu. Ia tidak berhenti memanggil Bapak Ibu dan saya, menunggu Bapak Ibu dan saya untuk menjawab suara Tuhan. Hanya ketika kita mau merespon, barulah pemulihan itu terjadi. Saat kita mengatakan, Tuhan ini aku, ampuni aku Tuhan, maka Tuhan mendengar, Tuhan turun tangan menjamah engkau, mengangkat engkau kembali untuk menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Menolak suara Tuhan membawa kehancuran rohani dan jasmani. Menolak suara Tuhan, kehilangan perlindungan dan berkat Tuhan. Menolak suara Tuhan akan mendapatkan kehampaan dan penyesalan. Tetapi saat kita mau mendengar suara Tuhan, maka kita memiliki kehidupan dan pemulihan. Kita memiliki damai sejahtera dan sukacita sejati yang dari Allah, dan persekutuan dengan Tuhan yang hidup. Saat kita mau mendengar suara Tuhan, maka hal ini akan kita dapati. Saat kita mendengar suara Tuhan, mentaati firman Tuhan, maka berkat yang ada dalam kehidupan kita, bukan kutuk yang kita terima. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mungkin selama ini kita jarang, bahkan tidak mau mendengar suara Tuhan, dan biarlah saat ini kita mau belajar kembali mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau telah berbicara kepada kami agar kami jangan menolak suara-Mu. Ampunilah kami kalau selama ini kami lebih sering mendengar suara dunia daripada suara-Mu. Lembutkanlah hati kami, Tuhan, agar kami selalu peka terhadap pimpinan-Mu. Jika kami berdosa, kami mau bertobat Tuhan. Jika ada kepahitan dalam kehidupan kami mau melepaskan pengampunan. Jika kami dipanggil untuk melayani Engkau Tuhan, kami mau berkata, ya Tuhan, ini aku. Tuhan, jangan biarkan kami seperti bangsa Israel yang keras hati. Tolong kami agar hidup kami berkenan kepadamu dan selalu mendengarkan suara-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati sidang jemaat sepanjang hari ini. Dengar-dengar suara Tuhan dan nikmati berkat yang Tuhan berikan. God bless you.